Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdila Zartika. Di sini akan membuat demonstrasi dari tugas skripsi saya, yaitu sistem pendukung keputusan pemberian kredit pinjaman nasabah pada PT BPR Mutiara Pesisir. Pada awal running program, maka kita akan diarahkan pada menu login. Di sini diminta untuk menginputkan username dan password. Jika proses login berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Di sini terdapat menu input data, menu proses, laporan tentang sistem, serta pengaturan, dan terdapat menu logout untuk keluar dari sistem. Pada menu input data, kita coba menginputkan data kriteria. Ini merupakan data real yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian kita mengisi text field untuk melakukan input data. Pada button proses akan memproses normalisasi bobot secara otomatis. Jika input berhasil, maka data pada tabel grid view akan bertambah. Untuk button edit, kita panggil data berdasarkan kode kriteria. Kemudian di enter, maka data akan tampil secara otomatis. Jika proses edit berhasil, maka data akan berubah. Begitupun untuk proses hapus, data dipanggil terlebih dahulu menggunakan kode kriteria. Untuk from input nilai parameter, sama seperti sebelumnya. Kita menginputkan data yang pertama kode nilai parameter, kemudian kode kriteria dipilih berdasarkan tabel kriteria yang telah kita inputkan. Ketika proses simpan berhasil, maka data akan bertambah pada tabel grid view nilai parameter. Untuk button edit, kita harus memanggil data terlebih dahulu berdasarkan kode nilai parameter, kemudian di enter, maka data akan muncul secara otomatis. Jika proses edit berhasil, maka kita dapat melihat perubahan data pada tabel grid view. Untuk button hapus, kita juga harus memanggil data terlebih dahulu. Kemudian jika proses hapus berhasil, maka data yang telah dipilih akan hilang. Selanjutnya, kita akan mencoba menginputkan data baru pada from data alternatif. Jika data berhasil disimpan, maka kita dapat melihat penambahan data pada tabel grid view data alternatif. Kita akan menginputkan data satu lagi pada input data alternatif. Untuk button edit, kita panggil data terlebih dahulu berdasarkan kode alternatif. Di sini kita coba merubah nomor HP. Kita dapat melihat perubahan data pada tabel grid view yang telah ada. Selanjutnya, kita coba menghapus data. Jika proses hapus berhasil, maka data yang kita pilih akan terhapus atau hilang dari tabel grid view. Selanjutnya, input penilaian. Di sini kita hanya menginputkan kode nilai alternatif, sedangkan kode alternatif dan nama kita panggil dari tabel alternatif yang telah kita inputkan. Dan nilai untuk masing-masing kriteria kita panggil dari nilai parameter.
Jika data berhasil disimpan, maka data akan masuk ke dalam data tabel grid view dari form penilaian. Selanjutnya, kita coba mengedit data. Di sini kita coba merubah nilai dari masing-masing kriteria untuk alternatif A13. Kita dapat melihat perubahan data pada tabel grid view sesuai dengan data yang telah kita pilih. Di sini kita coba menginputkan satu lagi penilaian agar dapat melihat perbedaan pada laporan nantinya jika terjadi penambahan data. Selanjutnya, kita coba untuk menghapus data. Di sini kita dapat melihat bahwa data yang dipilih telah hilang atau terhapus. Sekarang kita masuk kepada menu proses, di mana di sini akan memproses data nilai utility atau data perankingan. Jika button proses hitung diklik, maka proses utility atau proses perankingan akan terproses secara otomatis. Di sini dapat kita lihat data terakhir yang telah kita tambahkan juga bisa diproses oleh sistem. Untuk menyimpan data, kita klik button simpan. Selanjutnya masuk ke menu laporan. Di sini kita dapat melihat laporan data alternatif. Ini laporan data sebelum kita menambahkan data sebelumnya. Jika di-refresh, maka data yang ditambahkan akan muncul. Di sini juga ada button untuk melakukan print dari laporan tersebut. Button-button tersebut sudah ada sehingga kita tidak perlu menambahkan button lagi. Ini merupakan laporan dari perankingan. Sama seperti sebelumnya, setelah di-refresh, maka penambahan data akan muncul secara otomatis. Selanjutnya kita masuk kepada menu tentang sistem yang berisikan informasi mengenai sistem yang telah kita buat. Pada menu pengaturan, di sini kita dapat menambahkan data admin, melakukan edit dan hapus data. Kita coba menginputkan data baru untuk admin yang baru. Jika berhasil, maka data dapat dilihat pada tabel grid view. Kita coba untuk mengedit, kita panggil data berdasarkan username, kemudian di enter. Jika proses edit berhasil, maka perubahan data dapat kita lihat pada tabel grid view. Untuk menghapus data, kita juga perlu melakukan pemanggilan data. Jika admin melakukan logout, maka akan diarahkan kepada menu login.